Oke anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Karena minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan KD yang pertama, maka kita akan masuk pada pelajaran baru, yaitu mengenai mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Jadi ini yang akan kita pelajari dalam minggu ini. Oke, sekarang perhatikan. Yang punya buku dilihat di halaman 58. Oke, pernahkah kamu mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang sesuatu? Ya, pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Di sini saya berikan garis bawah mengenai pandangan dan pendapat. Karena inilah esensi dari teks eksposisi. Misalnya kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Apa yang saya garis bawah ini adalah merupakan poin-poin penting dalam teks eksposisi. Oke, saya lanjutkan. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Pada pelajaran ini kamu akan belajar tentang menginterpretasikan makna dalam teks eksposisi, kemudian mengembangkan isi eksposisi, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan eksposisi, kemudian yang terakhir menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, saya lanjutkan. Menginterpretasikan makna dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi, sekarang kita coba perhatikan. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Menyajikan. Ya, ini poin penting. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Saya lanjutkan. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Oke, jadi teks eksposisi itu adalah menyajikan gagasan dengan alasan-alasan yang logis. Ya. Apakah teks eksposisi juga diartikan menjelaskan? Boleh, memang menjelaskan. Ya. Kemudian bentuk dari teks eksposisi itu biasanya ada di dalam ceramah, ada dalam perkuliahan, ada dalam pidato, ada dalam editorial, opini, dan sejenisnya. Ada di sini. Ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini. Jadi contoh misalnya kita berceramah itu adalah eksposisi. Contoh ceramah itu adalah eksposisi. Artinya eksposisi yang disampaikan dalam bentuk lisan. Pidato juga eksposisi dalam bentuk lisan. Oke? Untuk memahami teks eksposisi dengan baik, lakukan aktivitas pembelajaran berikut.
Yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kamu akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolaknya apa yang disampaikan. Jadi dalam identifikasi teks eksposisi ini, itu kamu harus mengetahui keterkaitan antara permasalahan dan argumentasi. Artinya apa yang ingin kita sampaikan, permasalahan yang akan kita sampaikan, itu harus didasari pada argumentasi atau alasan-alasan yang kuat, disertai dengan bukti-bukti. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato. Sebagaimana diketahui, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Oke. Nah, pada bagian ini kamu akan mempelajari dan memahami tentang isi teks eksposisi dalam berpidato. Nah, tugas kalian kali ini adalah membuat rekaman tentang pidato. Nanti akan bisa kamu rekam dalam video. Kemudian mengenai temanya adalah bahaya narkoba bagi generasi muda. Oke, selesai itu aja pelajaran kali ini. Dan untuk selanjutnya akan saya sampaikan contoh dari pembuatan video pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Oke, terima kasih. Selamat pagi.